Dewan Perwakilan Rakyat Bovendigul membuka masa sidang 3 dengan berbagai agenda kegiatan yang dijadwalkan Agustus sampai dengan November mendatang. Kabupaten Bovendigul menjadi contoh nyata dampak negatif yang ditimbulkan akibat pemborosan anggaran. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Kamis 8 Agustus 2024. Bersama saya Fernando Kakurung, inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Dewan Perwakilan Rakyat Bovendigul memulai masa sidang 3 dengan berbagai agenda kegiatan yang dijadwalkan Agustus sampai dengan November mendatang. Pada pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul masa sidang 3 tahun sidang 2023-2024 dalam penyampaian hasil kerja Pansus tentang pembahasan pokok-pokok pikiran terhadap hasil reses kedua pimpinan dan anggota DPR tahun 2024. Ketua DPR Bovendigul Athanasius Koknak menyampaikan rencana kegiatan dan perkembangan terkini terkait pelaksanaan tugas Dewan. Menurutnya berdasarkan jadwal yang ditetapkan, di bulan Agustus ada beberapa kegiatan Dewan keluar dan di dalam daerah. DPR akan melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah untuk memperkuat hubungan dengan konstituen dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Badan Anggaran DPR akan membahas KUA PPAS perubahan tahun 2024 serta perubahan APBD Kabupaten Bovendigul tahun 2024. Selain itu, DPR berencana untuk menetapkan Raperda tentang Injil masuk di Kabupaten Bovendigul serta Raperda tentang perlindungan dan pelestarian budaya daerah. Di bulan Agustus ini, sesuai dengan jadwal yang ditentukan, ada beberapa kegiatan di luar daerah dan kegiatan ke dalam daerah antara lain. 1. Pelaksanaan orientasi dan penerapan tugas pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Bovendigul ke 3 daerah tujuan guna peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan kewenangan pimpinan dan anggota DPR Kabupaten seperti diamanatkan pada pasal 101 dan anggota DPR seperti mengurangi dan pasal 126 peraturan DPR Kabupaten Bovendigul nomor 1 tahun 2020. 2. DPR Kabupaten pada tanggal DPR Kabupaten Bovendigul pada tanggal 16 Agustus wajib melakukan pada peristiwa dalam rangka penyelenggaraan dan penyelenggaraan Presiden Republik Indonesia ke-79. 3. Melaksanakan kunjungan kerja daerah ketiga bagi pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Bovendigul. 4. Pada anggaran DPR Kabupaten Bovendigul akan melaksanakan pembahasan pula dan PPAS perubahan tahun 2024 dan pembahasan perubahan APBD Kabupaten Bovendigul tahun 2024. 5. Tanggal pentingnya DPR Kabupaten Bovendigul akan menetapkan Raperda Kabupaten Bovendigul tentang Injil masuk di Bovendigul dan penetapan Raperda tentang perlindungan dan pelestarian budaya di daerah, di mana kedua Raperda merupakan inisiatif dan fasilitasi di Biro Provinsi Papua Selatan. Sementara itu, memasuki bulan September, DPR Bovendigul akan menyelenggarakan konsultasi publik mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di beberapa distrik. Pansus juga akan memulai pembahasan Raperda tentang RPJPD Kabupaten Bovendigul serta program pembentukan peraturan daerah untuk tahun 2025. Selain itu, DPR akan melaksanakan kunjungan kerja ke daerah-daerah bermasalah untuk evaluasi dan pengawasan. Atan Koknak juga menyebut bulan Oktober DPR akan melanjutkan pembahasan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Bovendigul tahun 2025 serta APBD tahun 2025. Ketua DPR berharap seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bovendigul Athanasius Koknak memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi selama masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul Athanasius Koknak menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi selama masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Penghargaan ini disampaikan pada pembukaan rapat paripurna DPR Bovendigul dan penyampaian hasil kerja Pansus tentang pembahasan pokok-pokok pikiran DPR terhadap hasil reses kedua pimpinan dan anggota DPR Bovendigul tahun 2024. Dijelaskan dengan berakhirnya masa persidangan kedua atas nama pimpinan DPR Bovendigul, dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan anggota yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada pemerintah daerah beserta jajarannya dan semua pihak atas kerjasama dan bantuan yang diberikan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan dapat berjalan dengan lancar. Dengan berakhirnya masa persidangan kedua tahun 2023-2024, kami atau pimpinan DPR Kabupaten Bovendigul menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan anggota DPR Kabupaten yang telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada pemerintah daerah beserta jajaran Forkopimda, stakeholder serta semua pihak atas kerjasama dan bantuan yang diberikan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan dapat berjalan dengan baik. Kesempatan itu Athanasius juga mengungkapkan rencana kegiatan dan berbagai hal yang menjadi perhatian DPR Bovendigul untuk masa sidang 3. Dirinya berharap rencana kerja yang telah ditetapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat Bovendigul untuk turut mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan tugas-tugas DPR. Ketua DPR menghimbau seluruh anggota untuk meningkatkan kinerja di setiap fungsi yang diamanatkan oleh konstitusi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Memasuki masa persidangan 3 diharapkan dapat melanjutkan pekerjaan dengan semangat baru dan mencapai hasil yang lebih baik untuk masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan.
sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan tengah merumuskan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang tidak hanya mempertimbangkan kondisi dan karakter fisik wilayah, tetapi juga dinamika pembangunan. Penyusunan RT/RW ini mencakup tantangan globalisasi, otonomi daerah, serta aspirasi masyarakat setempat untuk mencapai keseimbangan dan harmonisasi antar wilayah. Rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua Selatan menjadi kunci strategis untuk mengintegrasikan pembangunan di wilayah ini dengan RT/RW Kabupaten Bovendigul. Hal ini dianggap penting untuk memastikan sinkronisasi yang tepat dan harmonisasi pembangunan antar wilayah yang beragam karakteristiknya. RT/RW yang sedang disusun juga mengambil pendekatan inklusif yang memperhatikan aspirasi masyarakat lokal serta menjaga keseimbangan ekologis dan sosial di wilayah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam pengembangan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Hal ini disampaikan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bovendigul, Fahrudin Isnanto. RT/RW Provinsi Papua Selatan disusun selain memperhatikan kondisi dan karakter fisik wilayah, juga mempertimbangkan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, serta keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah yang lebih luas. Sehingga sinkronisasi dan harmonisasi RT/RW Provinsi Papua Selatan dengan RT/RW Kabupaten Bovendigul sangat diperlukan demi tercapainya tujuan. Sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan dokumen RT/RW Provinsi Papua Selatan dengan RT/RW Kabupaten Bovendigul perlu dilakukan, mengingat pentingnya penyesuaian pola ruang dan struktur yang telah direncanakan dalam dokumen RT/RW Kabupaten Bovendigul. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga bertujuan untuk menselaraskan perubahan-perubahan kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun pembangunan di wilayah kabupaten. Pasalnya, RT/RW tidak hanya mengatur tata ruang fisik, tetapi juga mendukung aspirasi daerah serta mencerminkan kebutuhan global. Sinkronisasi ini adalah langkah strategis untuk mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Kabupaten Bovendigul menjadi contoh nyata dampak negatif yang ditimbulkan akibat pemborosan anggaran. Perombakan perencanaan tata ruang menjadi kebutuhan mendesak yang perlu dilakukan pemerintah daerah. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bovendigul Fahrudin Isnanto menjelaskan pengeluaran yang boros dan tidak terencana dengan baik telah mengakibatkan perlunya evaluasi dan restrukturisasi tata ruang untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan meningkatkan efisiensi pembangunan. Dengan adanya perubahan tata ruang dan pemanfaatan ruang, pemborosan pendanaan yang signifikan berdampak pada efektivitas perencanaan pembangunan. Menurutnya, berdasarkan pengalaman di Bovendigul, pemborosan anggaran tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga mengakibatkan banyak proyek menjadi mangkrak. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah tidak terpakai dengan baik. Kondisi ini menyebabkan infrastruktur yang direncanakan belum dapat berfungsi secara maksimal. Karena kita punya guru pengalaman di Bovendigul
kita semua tahu adanya perubahan tata ruang dan pemanfaatan ruang berakibat kepada borosnya pendanaan yang dikeluarkan, yang mestinya bisa untuk membangun masyarakat, tapi hanya untuk perencanaan dan alokasi bangunan yang kemudian, mohon maaf, bisa dibilang sebagian mangkrak. Farudin juga menambahkan dalam revisi perbaikan, sinkronisasi serta harmonisasi RT/RW ini bisa memberikan kontribusi yang baik untuk Bovendigul dalam pemanfaatan anggaran ke depan. Semakin jauh perencanaan diubah, maka sebuah perencanaan akan berkualitas. Diharapkan melalui kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan dokumen RT/RW Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Bovendigul dapat menghasilkan perencanaan dan pembangunan yang lebih baik. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Menjelang HUT RI, Kepala Kampung Sokanggo Martinus Wamtop menginstruksikan aparaturnya untuk melakukan pembersihan lingkungan kampung di setiap RT masing-masing. Kepala Kampung Sokanggo Martinus Wamtop mengarahkan jajarannya untuk melakukan pembersihan lingkungan yang dimulai dari masing-masing RT.
Dijelaskan pembersihan kampung ini dilakukan sebagai persiapan menjelang HUT RI yang ke-79 pada 17 Agustus mendatang. Selain pembersihan, Kampung Sokangko juga akan melaksanakan pemasangan gapura dan pengecatan ulang pagar kantor kampung. Ya, untuk perayaan 17 ini kita dari kampung ini ada siap untuk pembersihan kampung. Pembersihan kampung, ada pembuatan gapura, seperti itu yang kita mau laksanakan. Tadi juga saya baru bertemu dengan RT-RT Dorang, sampaikan untuk sudah kita bersiap untuk perayaan menyongsong 17 Agustus ini. Kita ada buat pembersihan, jadi baru macam penyampaian sama Bapak RT, yang sudah berikan tugas sama mereka untuk kerja seperti itu. Kemarin juga kita dari dana kampung kan ada program untuk kegiatan pembersihan. Jadi dana itu yang saya serahkan sama mereka untuk sudah kita sama-sama pikirkan untuk persiapan perayaan 17. Sementara itu terkait anggaran yang digunakan, Martinus Wamtop mengatakan pihaknya menggunakan anggaran dana kampung yang dibagikan kepada setiap RT untuk melakukan kegiatan bersih-bersih, di mana anggaran tersebut masuk dalam program kerja kampung yang berkaitan dengan pembersihan, sehingga di momentum persiapan HUT RI, dana tersebut digunakan untuk program dimaksud. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, sehari sebelum pelaksanaan lomba lari dalam rangka memeriahkan HUT RI, para peserta lomba diperiksa kesehatannya oleh panitia. Hal ini untuk memastikan kondisi peserta lomba sehat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Panitia pelaksana HUT RI Kabupaten Bovendigul melalui koordinator lomba Marali Maulud mengatakan para peserta lomba lari, gerak jalan indah serta karnaval melibatkan seluruh masyarakat Bovendigul dari berbagai tingkatan umur, mulai dari taman kanak-kanak hingga SMA SMK dan bahkan dibuka untuk umum. Sementara untuk titik start dan finishnya dibagi beberapa kategori yang disesuaikan dengan usia peserta lomba. Dicontohkan untuk tingkat SMP mulai start dari depan kantor Dukcapil hingga finish di depan kantor Bupati. Sementara untuk tingkat SMA maupun umum dimulai dari depan kantor Kementerian Agama dan finish di depan kantor Bupati. Untuk itu sebelum pelaksanaan kegiatan lomba lari, kondisi kesehatan peserta diperiksa untuk memastikan kesehatan mereka. Untuk lari ini kita ambil dari tingkat SD, SD putra putri, SMP putra putri, umum SMA SMK sama umum putra putri juga. Dan lari untuk besok tanggal 8, tanggal 12 untuk gerak jalan indah, tanggal 15 untuk karnaval. Ya, jadi tiga cabang lomba larinya dari tingkat SD dari simpang kediaman Pak Bupati sampai kantor Bupati. Untuk SMP dari depan Dukcapil sampai kantor Bupati. Untuk umum dari depan Depak sampai kantor Bupati. Ya, jadi dan besok juga semuanya dilepas mulai dari jam 7:30 sampai jam 8. Tiga tingkatan ini semua dilepas. Karnaval ini kita mulai dari tingkat TK. Apabila TK ada yang mau partisipasi silakan. Jadi tingkat TK dengan SD kita jadikan satu tim, untuk SMP satu tim, untuk SMA umum satu tim. Satu tim dalam arti begini. 1, 2, 3, 4. Dia punya tingkatan apa nih? Hadiah. Dengan hadiah semuanya kami akan pusatkan di tanggal 17 malam. Sehingga hadiah sama uang pembinaan, trofi sama uang pembinaan semua nanti di tanggal 17 malam oleh Pak Bupati. Kesan artinya untuk terima kasih atas antusias yang sangat besar terhadap kegiatan-kegiatan ini. Yang kedua, kami dari panitia maupun juri akan bersifat netral sehingga tidak ada keberpihakan kemanapun. Kami bersifat netral, yang baik, yang artinya yang baik ada yang terbaik. Marali lanjut menjelaskan untuk penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba akan dilaksanakan pada malam resepsi 17 Agustus. Selaku koordinator lomba, dirinya mengapresiasi antusias masyarakat yang mendaftar untuk melibatkan diri pada berbagai kegiatan lomba. Dipastikan panitia akan netral dan tidak berpihak pada peserta maupun kelompok lomba tertentu.
Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.